Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fairunisa. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Awaslia Medan dari program studi PG PAUD. Di sini sebelumnya saya izin untuk mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah untuk dapat memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan saya, Bu. Sebelumnya boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Yulia Nika, biasanya dipanggil Ibu Uye. Salam kenal Anissa. Baik Ibu. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin bertanya nih Bu. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah Rumah Ceria ini kan merupakan sekolah inklusi nih Bu. Nah, boleh Ibu jelaskan menurut Ibu apa sih definisi dari rumah inklusi itu sendiri? Inklusi ini sebetulnya sudah ada di undang-undang kita ya, di undang-undang pendidikan juga, bahwa segala lembaga pendidikan, aktivitas pendidikan harus bersifat inklusi. Inklusi di sini artinya mampu menerima dan memfasilitasi kondisi anak yang berbeda-beda, apakah dengan kondisi kedisabilitasan, baik suku, baik agama, dan keadaan psikologisnya. Nah, itulah definisi inklusi. Jadi nggak cuma mereka diterima aja, tapi difasilitasi sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, langsung saja. Di sini saya ingin bertanya Bu, mengenai tentang perencanaan pada peserta didik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah boleh Ibu jelaskan nih bagaimana cara guru dalam menganalisis kebutuhan peserta didik sebelum proses penerimaan peserta didik? Untuk di sekolah kita khususnya ya, sebelum menerima siswa secara sah di sini, kita melakukan asesmen dulu. Asesmen yang kita lakukan itu asesmen pra-screening. Jadi kita akan asesmen usia milestone anak dari 0 sampai usia 6 tahun. Nah, jadi dari hasil asesmen ini nanti kita baru bisa menentukan si anak akan masuk ke kelas apa, apakah ke kelas preschool sesuai dengan jenjang usianya, apakah masuk ke TK atau ke SD. Nah, dari hasil asesmen pra-screening juga kita bisa menentukan materi pembelajaran apa yang nantinya akan kita berikan ke anak. Misalnya saja kita temukan anak dengan indikasi masalah terlambat berbicara, maka pada saat proses pembelajarannya nanti di sekolah kita akan menambahkan materi latihan komunikasi. Bagaimana proses yang harus dilakukan pada penerimaan peserta didik ataupun alur prosesnya gitu? Untuk alur prosesnya dari awal ya, dari mulai pendaftaran kita ada pengisian formulir, kemudian yang harus dari formulir ini orang tua harus menyiapkan akte kelahiran, fotokopi akte kelahiran berikut dengan fotokopi KK. Nah, kemudian setelah kedua proses ini kita baru masuk ke proses asesmen. Nah, dari proses asesmen tadi setelah selesai semuanya baru menentukan posisi anak akan diletakkan di kelas apa. Nah, itu proses awalnya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan ketiga itu bagaimana alur pelaksanaan rekrutmen pada peserta didik? Kalau untuk rekrutmen kita biasanya melalui spanduk ya. Jadi kita melalui spanduk dan media sosial. Saat ini kita memang belum ada pembagian brosur, belum ada, tetapi kita membuka spanduk selama 3 bulan. Biasanya dari mulai bulan 4 biasanya di semester kedua kita mulai pasang spanduk sampai bulan 6. Dan di media sosial, karena memang kalau di sini lebih banyak orang tuanya itu penyambung ya, dari satu orang tua memberitahukan ke orang tua yang lain, seperti itu. Kalau untuk jalur yang lain kita belum ada. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan yang keempat itu boleh Ibu jelaskan bagaimana cara dalam mengelompokkan posisi kelas yang akan diikuti oleh peserta didik? Apakah dengan perhitungan usia ataupun ada tes-tes lainnya yang sederhana? Iya. Ini sama seperti proses tadi ya, untuk menentukan kelas, kita akan melalui proses asesmen dulu dan pengumpulan berkas anak melihat usianya. Jadi kalau di sini kita menentukan kelompok itu dari segi usia. Karena kita sekolah inklusi, maka akan disamakan dengan usianya, khususnya di TK ya, 3 sampai 4 ada di preschool, 4 sampai 5 tahun ada di TKA, 5 sampai 6 tahun ada di TKB. Selanjutnya di sini pertanyaannya, bagaimana sih cara penyusunan dan bentuk masa orientasi di masa perkenalan peserta didik di awal-awal pertemuan?
Nah, kalau di masa orientasi biasa kita memang melakukan pendekatan pedagogik dulu. Melakukan pendekatan pedagogik selama 2 minggu sosialisasi. Jadi mulai anak perkenalan, ibu guru perkenalan, orang tua perkenalan. Nah, itu kita lakukan prosesnya selama 2 minggu. Setelah selesai masa orientasi 2 minggu, nah di sinilah waktunya anak itu juga berkenalan dengan teman-temannya, perkenalan dengan lingkungan sekolah. Kita banyak laksanakan kegiatan games perkenalan gitu biar anak-anak tuh nyaman di sini. Nah, setelah 2 minggu masa orientasi, di situ juga kita melakukan lanjutan asesmen. Karena asesmen awal tadi kan untuk meletakkan posisi kelas dan case indikasi anak kalau ada. Nah, selanjutnya kita akan terus melanjutkan observasi lanjutan selama 2 minggu, paling lama kita 1 bulan. Ya, selama 2 minggu itu juga di masa orientasi kita masih mengizinkan orang tua untuk terlibat di dalam aktivitas anak di sekolah. Setelah anak nyaman, kenal dengan guru, kenal dengan lingkungan sekolah, baru kita mulai mengarahkan orang tua untuk mempercayakan anak ke guru di sekolah selama 2 minggu. Biasanya penyesuaian anak itu setelah menangis, setelah bertemu dengan teman-teman yang baru itu berapa minggu ya? Tergantung anaknya. Rata-rata 2 minggu itu harusnya sudah tuntas. Tidak ada lagi yang merasa tidak nyaman untuk ditinggal. Rata-rata 2 minggu itu biasa sudah beradaptasi. Tapi tetap ada terkadang 1-2 anak itu yang bisa sampai 2 bulan untuk adaptasinya gitu. Jadi ada juga dengan anak yang case ya, anak dengan berkebutuhan khusus juga ada yang sampai bahkan 3 bulan dia tetap menangis ada. Pengalaman kita ada seperti itu. Ibu, selanjutnya di sini ada bagaimana sih bentuk pencatatan pelaporan dari peserta didik? Apakah ada dalam bentuk buku induk siswa, ataupun ada buku pelopor peserta didik, ataupun dalam bentuk catatan pribadi? Kalau kita ada beberapa catatan ya, kalau untuk orang tua kita punya catatan anekdot itu berbentuk buku tulis Ya. sebagai catatan, itu menjadi catatan aktivitas sehari-hari anak. Ya, untuk sebagai penyambung komunikasi dengan orang tua. Kalau untuk catatan di sekolah, itu guru juga punya catatan laporan sendiri. Nah, itu gunanya apa? Untuk mencatat perkembangan anak. Yang ketiga jenis pelaporannya kita punya laporan per trimester ya, per 3 bulan, per 6 bulan dalam bentuk rapor. Kemudian bentuk absensi yang digunakan di sekolah itu seperti apa? Kalau untuk bentuk absensi kita masih mengacu pada bentuk absensi standar ya, absensi yang bisa kita beli dengan mudah di toko percetakan gitu. Jadi ada standar nomor, tanggal, nomor induk, nama peserta, dan blok-blok ya, dan blok-blok untuk tabel-tabel untuk tanggal absennya, dan keterangan masih standar. Baik, Bu. Oke, baik Bu. Selanjutnya di sini saya ingin bertanya terkait pembinaan dari peserta didik. Nah, untuk yang pertama, boleh Ibu jelaskan layanan-layanan apa saja sih yang digunakan atau disediakan di sekolah untuk dapat menunjang perkembangan anak? Oke, kalau untuk menunjang perkembangan anak khususnya di tingkat TK ya, TK di tingkat PAUD kita, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, di sini kita ada layanan konsultasi dengan psikolog. Kemudian kita juga ada craft screening, ada asesmen juga. Kemudian layanan penunjang lainnya kita kurikulum yang hampir berbeda di setiap anak tergantung kondisinya dan kebutuhannya. Kemudian layanan kita yang lain yang menyediakan media belajar, dan di sini juga kita menyediakan terapi. Ya, terapi perilaku, kita juga ada terapi komunikasi, kemudian kita juga ada terapi fisik. Baik Bu. Di sini kemudian yang kedua yaitu model pembelajaran apa saja sih yang digunakan di sekolah Rumah Ceria ini, dan mengapa memilih model tersebut? Apakah ada milih? Iya, kalau untuk model pembelajaran kita memang tidak baku ya. Jadi kalau model pembelajaran di sini kita pakai tetap kurikulum kita mengacu kurikulum utama saat ini kurikulum Merdeka. Kita pakai kurikulum Merdeka, sebelumnya kita pakai kurikulum K13.
Nah, tapi acuan kita di sini model belajar untuk anak, model role model ya. Jadi karena kita punya anak tuli, visualnya kuat, kita juga punya Grahita, kita lebih banyak mengacu pada role model. Jadi showing doing. Jadi guru melakukan, murid menirukan, baru mereka akan mengimplementasikan dengan bentuk improvisasi. Jadi model-model pembelajaran sebenarnya banyak, tapi tetap kita kurikulum Merdeka sebagai acuan utama saat ini, tapi masih proses. Ya, masih proses, kita tambah lagi dengan model-model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Balik lagi kan kebutuhan anak, ada metode bermain, ada metode fisik seperti aktivitas olahraga gitu. Jadi model visual, model audio, model showing doing tadi. Jadi banyak metode dan modul pembelajaran yang kita gunakan tergantung dengan kebutuhan. Tapi acuannya tetap satu, kita pakai kurikulum Merdeka dan K13 saat ini karena lagi proses rolling kan. Boleh Ibu jelaskan bagaimana sih cara guru dalam melakukan penilaian berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan? Baik, kalau untuk penilaian, setiap penilaian akan berbeda-beda, tapi kita balik lagi kan di kurikulum ini ada indikator. Acuan kita adalah indikator. Apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi masalah si anak. Jadi bisa jadi lapornya tetap sama, kita menggunakan laporan standar ya K13 yang lama dan sekarang yang kurikulum Merdeka, tetapi isi poin-poinnya akan berbeda. Tergantung anak ada di level mana. Misalnya saja kalau di TKA itu kan, kalau di TKA semua levelnya sama ya. TKA maka kita akan mengacu pada bentuk laporan acuan kita dari K13 dan saat ini kurikulum Merdeka. Jadi dalam bentuk raport, ada juga dalam bentuk catatan anekdot, catatan deskripsi, dan ada yang per 3 bulan. Nah, per 3 bulan inilah yang dia laporannya itu akan berbeda-beda setiap anak karena masalah anak berbeda-beda. Kalau secara umum sama dengan K13 dan kurikulum Merdeka saat ini. Tapi kalau secara khusus dia punya poin-poin yang berbeda tergantung indikator anak-anak. Apakah di sekolah Rumah Ceria ini terdapat adanya proses mutasi pada anak atau perpindahan atau proses pengeluaran anak? Untuk saat ini kita penerima ada, tapi untuk perpindahan sejauh ini belum ada. Baik Bu. Baik, selanjutnya di sini saya akan bertanya mengenai SOP, Standar Operasional Prosedur. Nah, apakah di sekolah Rumah Ceria ini diperlakukan ya Standar Operasional Prosedur, Bu? Ya, kita di sini punya SOP baik dari guru dan dari anak juga, dan dari standar ruang kelas kita juga. Jadi kita ada beberapa SOP. Yang untuk guru sendiri, kita memang tidak mewajibkan guru harus dari jurusan PAUD atau TK, tapi guru di sini itu wajib sebelum masuk itu mengikuti pelatihan terlebih dahulu. Ya, minimal diklat PAUD, kemudian pelatihan penanganan anak berkebutuhan khusus dan pelatihan pendidikan inklusi, dan mengikuti pelatihan perkembangan. Karena itu yang menjadi tujuan proses pembelajaran di sini. Itu dari guru. Kalau dari siswa sendiri kita tidak membatasi, batasan kita SOP-nya ada pada usia. Ya, usia. Jadi kita batasi di sini minimal usia masuk itu 3 tahun 1 bulan. Kalau untuk di sekolah, SOP kita harus memiliki media pembelajaran indoor dan outdoor. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya dan sudah meluangkan waktu untuk saya. Sekian dari saya Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anissa untuk kesempatannya hadir di sekolah kita, dan semoga jawaban tadi cukup bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anissa ya.